Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 9, yaitu port security. Nah, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan satu switch. Lalu kita tambahkan 4 server. Nah, lalu kita tambahkan 2 PC. Nah, ini saya sudah ada PC 1, ini PC 2. Nah, di sini namanya akan saya ganti dulu. Di sini saya akan menamainya client. Lalu di sini hacker. Nah, lalu kita sambungkan dari switch ke server 1, lalu ke server 2, lalu ke server 3, lalu ke client, lalu ke server 4. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang port security. Nah, misalkan di sini kan ada switch. Nah, switch ini itu terhubung ke seluruh device kecuali yang hacker ini. Nah, mereka itu merhubung melalui port. Nah, misalnya si hacker ini mau menghack port ini, hacker itu misalnya kirim paket. Nah, paketnya itu tidak akan dikirim karena nanti portnya itu akan diblokir oleh port security. Nah, di port security itu ada yang namanya security violation. Nah, untuk violationnya kita itu akan pelajari yang shutdown terlebih dahulu. Nah, di sini kita pasang IP-nya server 1. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.50.1. Lalu subnet mask-nya ini. Lalu kita ke server 2. Nah, di sini IP-nya 50.2. Lalu di server 3 50.3. Nah, di sini titik 3. Lalu ke server 4. Nah, di server 4 menggunakan 50.4. Lalu di PC juga. Lalu di PC titik 5. Nah, lalu untuk hacker di sini titik 6. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari server 1 ke server 2. Nah, di sini successful. Lalu kita kirim paket juga dari server 3 ke client. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, untuk konfigurasi port security-nya kita bisa buka switch-nya. Kita enable lalu conf-t. Nah, di sini untuk range-nya itu berarti dari ini 1 sampai 4. Interface range FA 0/1 sampai 4. Nah, untuk konfigurasi yang sepertinya kita itu masuk ke mengikuti akses dulu. Nah, di sini kita ketik switch port mode akses. Lalu kita excite. Kita akan konfigurasinya itu yang mengarah ke switch yang ketiga. Nah, jadi di sini itu pakai yang 0/3. Ini kita ketikkan interface FA 0/3. Nah, di sini kita ketikkan switch port strip security. Lalu kita ketikkan lagi switch port strip security MAC strip address. Nah, untuk MAC address-nya kita buka di server 3-nya. Lalu kita ke bagian config. Lalu kita ke fast ethernet 0. Nah, di sini kita copy saja. Lalu kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini kita pastekan. Kita klik paste. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita enter. Lalu ketikkan lagi switch port strip security lalu maksimum. Nah, untuk angkanya itu terserah. Saya akan memakai satu saja. Lalu kita ketikkan switch port security violation shutdown. Nah, jadi fungsi dari violation shutdown itu ketika ada MAC address selain MAC address yang ini, maka interface-nya itu akan dimatikan. Nah, sekarang kita akan coba pengujiannya. Nah, misalnya di sini saya akan kirim dulu dari server 3 ke PC client. Nah, di sini successful. Saya akan ubah kabelnya itu mengarah ke hacker. Nah, lalu kita coba kirim paket dari hacker ke client. Nah, maka di sini hasilnya itu violet karena untuk portnya itu sudah dimatikan. Nah, di sini kita coba hapus dulu yang di hacker. Lalu kita pasang lagi ke server 3. Nah, kita konfigurasikan lagi. Nah, ketika portnya itu mati karena dihubungkan ke hacker yang bukan MAC address-nya.
Nah, terus kita nyalakan lagi. Nah, untuk menyalakannya kita bisa ketikkan shutdown, lalu kita enter, lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita kirim paket dari server 3. Nah, di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang MAC address Tiki. Nah, jadi di konfigurasi tadi saat kita mau memasukkan MAC address-nya, kan kita harus mengecek dulu MAC address-nya di server 3, lalu di copy. Lalu kita pastekan di konfigurasinya. Nah, tetapi dengan MAC address Tiki, kita itu tidak perlu melakukan hal itu. Nah, cara kerjanya itu berarti si switch ini itu akan mendeteksi port pertama yang terhubung ke interface. Nah, di sini kita coba konfigurasikan langsung saja. Nah, lalu kalian bisa ketikkan switch port, power strip security, MAC address Tiki. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show port strip security interface FA0/3. Nah, di sini matriksnya itu sudah masuk. Nah, di sini saya akan membahas tentang violation. Nah, di sini kita ketikkan dulu switch port strip security violation tanda tanya. Nah, di sini itu ada 3, protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk protect dan restrict itu sebenarnya sama, yaitu memblokir paket. Nah, sedangkan shutdown itu merupakan berarti dia mematikan portnya. Nah, jadi kalau misalnya protect dan restrict itu walaupun portnya tetap nyala, enggak dimatikan, tapi dia itu tidak bisa mengirim paket karena kan paketnya diblokir. Nah, kalau shutdown itu dari portnya sudah diblokir. Nah, lalu saya akan konfigurasikan yang address Tiki di server 2. Sini kita exit dulu, lalu kita masukkan interface FA0/. Nah, di sini slashnya itu /2. Lalu kita ketikkan switch port strip security. Lalu kita ketikkan switch port strip security, next strip address Tiki. Lalu ketikkan lagi switch port strip security maksimum 1 saja. Lalu kita ketikkan switch port strip security violation, pakai tetap yang shutdown. Nah, lalu kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini successful, klik new saja. Nah, di sini kita coba hapus saja kabel di server 2. Nah, kita coba pasangkan ke hacker kabelnya. Nah, kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini itu fail. Lalu jika tandanya merah berarti portnya itu diblokir. Nah, kita coba hapus portnya. Lalu kita pasangkan lagi ke server 2. Nah, karena masih marah di sini itu kita bisa nyalakan kembali. Lalu kita ketikkan shutdown. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini sudah hijau, kita percepat saja. Lalu kita akan coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang violation yang protect dan juga yang restrict. Nah, kalau tadi yang shutdown kan kita sudah konfigurasi. Nah, sekarang saya akan konfigurasi dulu yang protect. Nah, jadi perbedaan dari yang protect dan restrict itu kita coba ketikkan dulu switch port strip security violation. Nah, kita coba ketik lagi do sh port strip security interface FA0/3. Nah, jadi untuk yang protect itu kalau security violation code-nya itu 0. Nah, jadi misalnya dari hacker ke klien itu untuk security violation code-nya itu tetap 0 saat kirim paket. Nah, lalu kalau misalnya yang restrict di bagian security violation-nya itu ketika ada MAC address selain MAC address dari server 3 kirim paket itu akan terhitung. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan untuk yang violation protect. Di sini kita exit dulu. Dan lalu di sini saya akan memakai yang server 1, jadi di sini pakai yang 0/1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port
mode akses, lalu ketik lagi switch port strip security, lalu ketik lagi switch port strip security max strip address tiki, lalu di sini kita ketikkan maksimum 1, lalu kita ketik lagi yang violation. Nah di sini violationnya kita pakai yang protect. Lalu kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah di sini successful. Lalu kita akan coba hapus kabelnya. Lalu kita hubungkan ke hacker. Nah kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Di sini hasilnya violet karena untuk paketnya itu diblokir tapi portnya masih nyala. Nah kita coba new saja. Lalu kita akan hapus kabelnya lagi. Lalu kita hubungkan lagi ke server 1. Nah lalu kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Nah di sini hasilnya sudah successful. Nah lalu kita akan coba konfigurasi yang restrictnya. Nah di sini saya akan memakai yang server 4. Di sini kita buka switchnya. Lalu di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface-nya. Nah di sini untuk interface-nya di sini itu pakai yang 0/5. FA 0/5. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port strip security, lalu max strip address sticky, lalu kita masukkan lagi maksimum 1, lalu kita masukkan lagi switch port violation restrict. Nah lalu kita cek dengan to show port strip security interface FA 0/5. Nah di sini untuk security violation-nya itu masih 0. Nah lalu kita akan coba kirim paket dulu dari server 4 ke klien. Nah di sini hasilnya successful. Lalu kita coba new saja. Kita akan coba putuskan kabelnya. Lalu kita pasangkan ke hacker. Nah lalu di sini kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah lalu di sini kita coba cek saja to show port strip security interface FA 0/5. Nah di sini itu security violation-nya itu 1 karena tadi kita baru 1 kali kirim paket ke klien. Terus sudah pengiriman paketnya itu yang gagal tertulis di security violation code-nya. Nah sekian pembelajaran di bab 9 ini. Bab terakhir dari Cisco CCNA part 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.